Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Latifianto yang akan memperbaharui sekaligus menambah kekayaan informasi sepak bola kalian dengan informasi terbaru yang datangnya dari Timnas Indonesia, timnas yang kita cintai. Di mana kali ini saya akan membahas tentang persiapan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di matchday ketiga pada tanggal 10 Oktober nanti. Tapi tunggu teman-teman, sebelum saya bahas lebih lanjut, ada baiknya buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel yang akan selalu membahas tentang dunia sepak bola, utamanya Timnas Indonesia. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan Timnas Indonesia akan selalu saya sajikan, akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di-subscribe dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Beberapa hari ini kita disibukkan dengan kembali memanasnya isu soal program naturalisasi PSSI dengan berkedok rasa kasihan kepada pemain lokal. Mereka mengkritik program naturalisasi yang katanya itu menghilangkan kesempatan pemain lokal untuk kemudian masuk Timnas Indonesia. Beberapa orang sampai harus merasa malu gitu ya, mungkin 1-2 orang yang menurutnya kalah terhormat lebih baik daripada menang tapi dengan menggunakan pemain hasil naturalisasi. Beberapa yang lain menuduh PSSI dan STY memiliki atau menggunakan buzzer. Sedangkan beberapa oknum yang lain melakukan gerakan memasang spanduk berbunyi naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini dalam kurung Akamsi. Spanduk ini sampai viral sebelum kemudian dicopot. Jelas saya sangat mendukung program naturalisasi untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di kancah dunia. Ini saya. Dan saya ingin mengingatkan bahwa dengan ramainya isu-isu miring soal Timnas belakangan ini, soal naturalisasi dan sebagainya, sampai sebagian dari kita itu melupakan bahwa Timnas memiliki agenda penting di bulan Oktober nanti, yaitu menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober. Seharusnya itu yang kemudian menjadi perhatian kita, karena di matchday ketiga dan keempat, Indonesia harus menang melawan Bahrain dan Cina. Oleh karenanya, ngomongin soal persiapan menjelang pertandingan pada tanggal 10 Oktober nanti, Timnas Bahrain itu sudah bergerak dan bersiap lebih cepat daripada kita, yaitu Indonesia. Ini wajar karena mereka yang akan menjadi tuan rumah, mereka yang akan menjamu Timnas Garuda, Timnas Indonesia di Kota Rifa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober nanti. Sebagai tuan rumah yang menempati peringkat 3 klasemen sementara grup C, Timnas Bahrain ini tampak menganggap sangat serius laga pada tanggal 10 Oktober nanti. Mereka tidak mau kecolongan dan tidak mau kalau Timnas Indonesia mengambil kesempatan untuk mencuri 3 poin dari kandang mereka. Sehingga Bahrain ini sudah mengumumkan skuad sementara untuk laga tersebut. Pada unggahan di media sosial Instagram mereka, Bahrain menyertakan tulisan daftar awal skuad The Reds untuk menghadapi Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya untuk menghadapi Indonesia, Bahrain sudah jauh-jauh hari membuat daftar pemain yang akan dipanggil. Menariknya, dari 29 nama di skuad sementara Timnas Bahrain tersebut tidak terlihat sosok Abdullah Yusuf Helal, seorang pemain yang pernah bermain untuk Persija Jakarta pada musim 2022-2023. Abdullah Yusuf Helal hanya 1 musim bermain di Persija Jakarta karena setelah itu dia kembali ke Republik Ceko untuk memperkuat Bohemians Praha sampai sekarang. Penampilan Abdullah Yusuf Helal itu cukup impresif, di mana di musim ini saja striker jangkung tersebut sudah mencetak 3 gol untuk Bohemians Praha. Dia juga sudah memiliki 80 caps bersama Timnas Bahrain dan mencetak 11 gol.
Tapi tenang kawan-kawan, meskipun sepertinya Bahrain memang sangat serius mempersiapkan diri terutama untuk laga pada tanggal 10 Oktober, Indonesia bahkan juga lebih serius untuk kemudian mempersiapkan atau menghadapi laga tandang tersebut. Memang sampai saat ini belum ada aura-aura pemanggilan pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina, jadi belum ada pengumuman. Bahkan belum ada isunya juga. Itu terjadi karena memang sampai saat ini masing-masing pemain untuk timnas Indonesia itu masih fokus untuk membantu klubnya masing-masing dan berjuang untuk berada di top performa agar bisa tetap on fire nanti saat bermain untuk Indonesia. Tetapi bukan berarti timnas Indonesia harus diam saja. Timnas Indonesia harus mulai memetakan kekuatan lini pertahanan timnas Bahrain sebelum pertemuan keduanya pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Karena sangat jelas, bagi Indonesia, 2 laga di bulan Oktober nanti teman-teman itu sangat krusial, sangat penting. Karena apabila mampu kembali mengamankan poin atau bahkan bisa mencuri 3 poin dari markas timnas Bahrain, anak asuh Sintayong akan memiliki peluang yang lebih besar untuk kemudian menjemput mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Kalau berkaca pada 2 laga sebelumnya yang dilakoni oleh timnas Bahrain, setidaknya menurut saya ada beberapa titik yang menjadi kelemahan pertahanan mereka. Terutama hal ini sangat terlihat ketika mereka dipecundangi Jepang dengan skor 5 gol tanpa balas. Menghadapi lawan elit sekelas Jepang, Bahrain ternyata tidak bisa berbuat banyak. Situasi ini sebelumnya tidak jauh berbeda dengan ketika mereka berhasil menang atas Australia di kandang Australia. Meskipun memang berhasil menang melawan Australia teman-teman, tapi secara garis besar, secara umum, dari 2 laga sebelumnya, Bahrain bisa dibilang cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan. Bedanya dengan Australia, Jepang mampu dengan cermat mengeksploitasi titik-titik yang menjadi kelemahan Bahrain. Sehingga tim berjuluk Samurai Biru, yaitu Jepang, mampu menang dengan skor yang begitu fantastis, yaitu 5-0. Jepang begitu cermat dalam melancarkan penetrasi di area sayap, sehingga mampu mengeksploitasi dan membongkar pertahanan Bahrain. Setidaknya ada 2 pemain Bahrain di area sayap yang dibuat pontang-panting menghadapi kecepatan dan kepiawaian anak asuh Hajime Moriyasu untuk memaksimalkan ruang kosong di area pertahanan Bahrain. Bek kiri timnas Bahrain, misalnya begitu ya, yaitu Abdullah Al-Khalasi, menjadi salah satu pemain yang begitu kerepotan saat menghadapi kecepatan pemain-pemain Jepang. 2 gol awal yang bersarang ke gawang timnas Bahrain itu juga berasal dari area Abdullah Al-Khalasi yang terekspos. Yang pertama adalah ketika dia gagal mengantisipasi umpan silang Daichi Kamada. Bola umpan Daichi Kamada ini justru mengenai tangan Abdullah Al-Khalasi dan membuat Bahrain harus dihukum penalti. Sedangkan untuk gol kedua, Junya Ito juga bisa memaksimalkan ruang di sisi kiri pertahanan lawan, di mana Abdullah Al-Khalasi lagi-lagi tidak mampu menutup pergerakan Ito, sehingga pemain ini bisa dengan mudah mengirimkan umpan matang kepada Ayase Ueda. Akibat 2 kekeliruan antisipasi ini, SofaScore kemudian memberikan rating rendah untuk Al-Khalasi, yakni 5,6. Jika Abdullah Al-Khalasi dibuat pontang-panting menjaga area kiri pertahanan timnas Bahrain, nasib yang sama juga sebenarnya dialami oleh Vincent Emmanuel yang turun mengawal area sisi kanan. Dia bertugas menjadi bek kanan sejak menit awal. Tapi sayangnya teman-teman, gol ketiga Jepang yang dicetak oleh Hidemasa Morita berasal dari kegagalan Vincent yang menjaga Ayase Ueda. Kedua pemain ini bisa melakukan overload di sisi kanan untuk kemudian menciptakan situasi menang jumlah. Kemudian gol keempat Jepang juga sama, yaitu diawali dari aksi Kaoru Mitoma dalam ekspos sisi kanan sebelum mengirim umpan silang yang dieksekusi oleh Morita.
Gol terakhir itu juga berasal dari kegagalan Vincent dalam menutup pergerakan Keito Nakamura. Nah, pada laga tanggal 10 Oktober nanti teman-teman, saya kira timnas Indonesia juga perlu melihat sisi-sisi kelemahan Bahrain untuk kemudian dieksploitasi seperti yang dilakukan oleh timnas Jepang. Indonesia memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan Bahrain baik dari sisi kiri maupun sisi kanan karena timnas Indonesia memiliki pemain cepat seperti misalnya Witan Sulaiman, kemudian Marcelino Ferdinand hingga Calvin Verdong yang bisa membongkar pertahanan lawan dari sisi kiri maupun sisi kanan. Sementara di posisi penyerang tengah kita memiliki Rafael Struijk atau Ragnar Oratmangun yang menurut saya juga memiliki kecepatan. Jika Bahrain tidak bermain penuh drama dan guling-guling gitu ya seperti saat menghadapi Australia, dan pemain-pemain Indonesia yang cepat bisa memaksimalkan titik-titik kelemahan mereka dengan begitu cermat, maka bukan hal yang tidak mungkin jika nanti Indonesia bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Bahrain. Dan itu yang sangat kita harapkan. Sebenarnya Indonesia memiliki rekor buruk saat menghadapi Bahrain, di mana Indonesia pernah dibantai 10-0. Tapi itu sudah dulu. Saat ini, saya tidak yakin Bahrain bisa melakukan hal yang sama kepada timnas yang kita cintai yaitu Indonesia. Karena Indonesia sendiri itu sudah berbenah cukup baik. Bahkan Indonesia menjadi satu dari 3 tim yang tidak terkalahkan dari 2 laga awal putaran ketiga grup C. 2 tim lainnya yang tidak pernah kalah di 2 laga awal adalah Jepang dan kemudian Arab Saudi. Bedanya Jepang menang 2 kali, menang sempurna, sementara Arab Saudi menang 1 kali. Nah, meskipun sejauh ini belum ada tanda-tanda pemanggilan untuk laga melawan Bahrain, tapi menurut saya Indonesia tetap bertekad untuk menang. Indonesia memiliki cukup syarat untuk kemudian menang dari Bahrain dan Cina. Ya, asalkan tadi begitu ya, para pemain timnas Indonesia harus cermat dalam mengeksploitasi kelemahan lawan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you on the next video.